Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin A-News Malam selengkapnya. Pemirsa, video ditangkapnya Saiful Jamil viral di media sosial. Artis dan penyanyi tersebut diringkus di jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Saiful Jamil. Inilah detik-detik ditangkapnya penyanyi dangdut Saiful Jamil di jalur Transjakarta, kawasan Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat. Penangkapan ini sempat menjadi tontonan warga serta pengendara yang melintas. Apalagi Saiful sempat beberapa kali berteriak dan beronta-ronta dengan kedua tangan terborgol. Menurut salah seorang saksi mata, saat itu kendaraan Saiful Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta dari arah Pesing menuju Grogol. Seketika polisi memberhentikan kendaraan bus yang berada di depan mobil Saiful, kemudian meringkus mantan suami Dewi Persik ini. Pak, kenalin Saiful Jamil tuh Pak ya? Iya, Pak. Banyak orang pada kenal. Berapa orang Pak di dalam mobil itu Pak? Di dalam mobil itu yang saya lihat sih ada 2 orang. Oh, 2 orang. Cewek cowok apa? Saiful Jamil Pak? Cowok semua. Oh, cowok semua. Tadi Saiful Jamilnya teriak-teriak Pak, apa gimana? Bukan teriak-teriak lagi, sampai digebrak-gebrak sama Intel mobilnya. Sempet ngamuk gitu Pak ya? Tadi kan mau keluar, sampai dia berontak. teriak, aduh Pak tolong saya dirampok. Udah kan Intel kan makin ini ya kan. Sementara itu Kapolsek Tambora menjelaskan pihaknya awalnya mencegat mobil untuk menangkap seseorang yang terlibat kasus narkoba. Namun di waktu bersamaan, Saiful Jamil ternyata berada di dalam mobil itu hingga polisi akhirnya turut mengamankannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin, Saiful Jamil negatif narkoba, sementara seseorang yang merupakan asistennya positif narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk pertama kalinya hadir dalam rapat terbatas mingguan tim pemenangan nasional di gedung TPN Menteng, Jakarta Pusat. Selain strategi pemenangan, rapat juga membahas persiapan debat ketiga jelang pemilu 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat TPN Ganjar Mahfud di gedung TPN Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini dihadiri Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud, pimpinan parpol pendukung dan Ketua TPN Arsyad Rashid. Tidak hanya mendengarkan hasil kinerja TPN serta memantapkan strategi pemenangan, rapat juga membahas persiapan debat ketiga yang akan digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Ada masukan terkait dengan itu dan secara teknis sedang dipersiapkan oleh tim. Secara garis besar ya tentunya itu ada tim khusus nanti yang melatih ya. Kan sudah dibentuk timnya. Ada pembicaraan sendiri, ada latihan-latihan sendiri, tapi tadi dibicarakan secara umum saja. Di sisa waktu jelang pemungutan suara, TPN juga kembali mengatur strategi pemenangan dan membahas potensi kecurangan pemilu. Tim Liputan A-News melaporkan. Video Gus Miftah bagi-bagi uang ke masyarakat di Pamekasan dengan membawa nama cawapres beredar di media sosial. Bawaslu menilai aksi Gus Miftah bagi-bagi uang terindikasi pelanggaran pada tahapan pemilu. Video Gus Miftah didampingi salah satu pengusaha rokok di Pamekasan membagikan segebok uang kepada masyarakat viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, nampak pula isyarat yang tertuju untuk mendukung salah satu capres. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan langsung mengadakan rapat pleno. Hasil rapat pleno Bawaslu Pamekasan memutuskan ada indikasi pelanggaran tahapan pemilu. Hingga saat ini, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan masih mendalami kasus tersebut. Kita sudah plenokan hari ini, hasil pleno menyatakan bahwa hal tersebut kita jadikan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Jadi kejadian tersebut kita jadikan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu.
Video viral tersebut berlokasi di salah satu gudang milik pengusaha tembakau di daerah Desa Belubungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan pada tanggal 28 Desember 2023. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Viral keributan antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan TKD Amin Sumut. Keributan ini terjadi saat relawan Amin yang parkir di pinggir jalan dan di atas trotoar digembosi oleh Dishub. Video amatir merekam detik-detik keributan antara petugas Dishub Medan dengan TKD Amin Sumut di depan rumah pemenangan Amin Sumut di persimpangan Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Awalnya petugas Dinas Perhubungan Medan yang melakukan patroli mendapati sejumlah mobil yang melanggar aturan dengan parkir di pinggir jalan serta di atas trotoar. Lantas petugas Dishub pun melakukan penindakan dengan cara menggemboskan ban mobil. Namun ketika melakukan pengembosan, pemilik mobil yang berada di dalam pun keluar. Tak terima mobilnya digembosi dan hendak diderek, adu mulut pun terjadi, bahkan nyaris baku hantam antar kedua pihak. Tumpal Panggabean, jubir TKD Admin Sumut, menyesalkan tindak petugas Dishub yang tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pihaknya. Dishub itu datang lalu langsung ngempesin ban-ban mobil yang ada di parkir di luar. Ini yang kita sesalkan adalah soal cara penindakannya. Harusnya begitu mereka merasa ini adalah salah menurut mereka, mereka kan bisa langsung ke dalam meminta kepada kita, petugas kita untuk merapikan atau memindahkan semua mobil yang ada di luar, yang ada di bahu jalan. Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menyebutkan pihaknya bekerja sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung di rumah pemenangan Amin. Iswar pun menepis tudingan bahwasannya penindakan ini ada kaitannya dengan politik. Menurut Iswar, seluruh ruas Jalan Sudirman ditindak. Kontrol petugas Dishub pendukung Amin, saya sampaikan bahwa Dinas Perhubungan itu kerja murni berdasarkan aturan yang berlaku dalam bidang lalu lintas. Ya. Jadi kami mohon kepada masyarakat, jangan semua aspek kehidupan itu kita kaitkan dengan politik. Setelah terjadi keributan antara kedua pihak, petugas tidak jadi menderek mobil dan meninggalkan lokasi dengan kondisi ban dalam keadaan gembos. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengerahkan 2.300 lebih personil untuk mengamankan jalannya debat ketiga calon presiden yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Sementara news anchor iNews TV Anissa Dasuki kembali menjadi moderator debat Capres pada Pilpres 2024. Seri debat Capres-Cawapres telah sampai pada tahap ketiga dari 5 rangkaian yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum menuju Pilpres 2024. Pada debat ketiga ini tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Untuk mengamankan jalannya debat ketiga, Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 2.366 personil gabungan, TNI Polri, dan pemerintah daerah. Tim gabungan akan bertugas mengamankan kawasan Istora Senayan yang merupakan tempat digelarnya debat Capres tersebut. Apabila terjadi penumpukan kendaraan, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Untuk Polda Metro Jaya telah membuat perencanaan dalam pengamanan kegiatan tersebut. Ini ada 2.366 personil ya, yang terdiri dari Satgas Pusat, kemudian Satgas Daerah maupun Satgas Res, kemudian dari pemangku kepentingan lainnya seperti juga TNI maupun dari pemerintah daerah. News anchor iNews TV Anissa Dasuki kembali menjadi moderator debat Capres pada Pilpres 2024. Anissa kali ini berpasangan dengan jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi. Nama Anissa Dasuki tidak asing lagi dalam dunia pemilu karena pernah menjadi moderator dalam debat Pilpres 2019 lalu berpasangan dengan Tommy Cokro.
Anissa juga menjadi moderator pada sejumlah pemilihan gubernur di tanah air. Sama dengan Anissa, nama Aryo Ardi juga sudah dikenal di dunia jurnalis televisi. Sebelum menjabat sebagai pimpinan redaksi GTV, Aryo Ardi sempat menjadi news anchor di sejumlah televisi swasta nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban terakhir yang terjepit di gerbong komuter lain Bandung Raya. Korban diidentifikasi sebagai petugas keamanan stasiun Cimekar bernama Enjang Yudi. Evakuasi korban terakhir petugas keamanan stasiun Cimekar, Enjang Yudi, yang terjepit di gerbong komuter lain Bandung Raya melibatkan 2 buah kren. Hal ini karena gerbong masuk sawah rawan akan terguling. Enjang Yudi merupakan salah satu korban dari 4 korban yang meninggal dunia dari kecelakaan kereta api Turangga dengan komuter lain Bandung Raya. Vice President Public Relation PT KAI, Joni Martinus menuturkan, selepas evakuasi korban, pihaknya fokus untuk mengevakuasi lokomotif dan gerbong. Selain itu, investigasi pun terus berjalan oleh tim KNKT. Ya, kami upayakan besok ini sudah bisa dilalui ya. Paling lambat besok kita upayakan sudah bisa dilalui. Kalau nanti untuk proses investigasi gimana Pak? PTKI mendukung? Kita tentunya masih menunggu ya investigasi tersebut dari pihak-pihak berwenang. Ya, pertama dari tim KNKT yang saat ini masih melakukan investigasi. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung untuk melihat kondisi korban. Usai melihat kondisi korban, B. juga mendatangi keluarga korban meninggal dunia di bagian kamar jenazah. Isak tangis keluarga korban tak bisa terbendung saat B. memberikan santunan bagi keluarganya. B mengungkapkan bahwa seluruh biaya pengobatan dan pemakaman akan ditanggung oleh PT KAI dan Jasa Raharja. Dan kami memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang terbaik. Dan dari 29 itu 25 sudah pulang, tinggal 4 di sini dan juga 4 itu masih menunggu hasil observasi ya Pak. Jadi apakah boleh pulang atau tidak. Dan ini juga tadi ada 2 korban yang meninggal, saya menyampaikan duka-cita kepada keluarga. Jumlah korban yang sudah dibawa ke RSUD Cilangka berjumlah 30 orang dengan rincian 4 orang meninggal dunia, 6 orang luka sedang, dan 21 orang luka ringan. Korban luka mayoritas sudah diperbolehkan pulang dan hanya menyisakan 4 orang korban saja yang masih menunggu hasil observasi sebelum nantinya diperbolehkan pulang. Semua korban tewas pegawai kereta api. Berikut nama-nama korban meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. PT KAI memastikan proses evakuasi lokomotif KA Turangga dan lokomotif serta 1 gerbong komuter lain Bandung Raya selesai malam ini dan bisa dilalui kembali oleh kereta pada pagi hari. Proses evakuasi terkendala menyatunya antar lokomotif Turangga dan kereta lokal Bandung Raya dengan gerbongnya akibat benturan keras. Proses evakuasi kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya terus dilakukan oleh pihak PT KAI. Sejumlah gerbong kedua kereta sejak siang tadi selesai dievakuasi dan dipindahkan ke stasiun Cicalengka dan stasiun Haur Pugur. Petugas terus bekerja keras untuk mempercepat proses evakuasi dengan menurunkan 2 alat berat kren. Proses evakuasi ditargetkan selesai malam ini dan jalur bisa dilalui oleh kereta pada pagi harinya. Saat ini proses evakuasi terkendala dengan menyatunya 2 lokomotif dengan 2 gerbong yang tersisa akibat benturan keras. Kecelakaan kereta api Turangga dan kereta lokal Bandung Raya terjadi pada Jumat pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 4 pegawai PT KAI meninggal dunia dan 42 luka-luka dan 2 luka berat. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wiswara, iNews melaporkan.
Ya, imbas tabrakan kereta api di Cicalengka, beberapa perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen mengalami gangguan. Kereta Cikuray tujuan Garut dibatalkan keberangkatannya, sedangkan kereta Serayu tujuan Purwokerto mengalami perubahan lajur lintasan. Kecelakaan kereta antara KA Turangga dan KA Lokal Bandung di Cicalengka, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen mengalami gangguan. Kereta api Cikuray tujuan Garut yang dijadwalkan pukul 17.40 dibatalkan keberangkatannya. Sementara itu kereta api Serayu tujuan Purwokerto yang dijadwalkan berangkat pukul 9 pagi dan 8 malam mengalami rekayasa lajur. Rute semula yang melewati stasiun Kiara, Condong, dan Kroya dialihkan melewati Cirebon. Adanya kejadian kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya yang terjadi di wilayah daerah operasional 2, Bandung. Untuk Serayu yang berangkatan dari stasiun Pasar Senen untuk hari ini pagi tadi dan malam nanti itu akan lewat dari stasiun Pasar Senen menuju Cikampek, lanjut ke Cirebon, kemudian Perupuk, terakhir ke Purwokerto. Sejumlah penumpang yang mengalami pembatalan tiket akan menerima refund biaya sepenuhnya, sementara mereka yang mengalami pengalihan rute akan tetap berangkat dan datang sesuai dengan jadwal. Pembatalan rute dan perubahan jadwal ini rencananya hanya akan berlangsung 1 hari saja selama evakuasi di Cicalengka masih berlangsung. Tak hanya di stasiun Senen Jakarta, penumpukan penumpang juga terjadi di stasiun Bandung, Jawa Barat. Penumpang perjalanan komuter lain telah menunggu selama beberapa jam dari jadwal keberangkatan. Banyak penumpang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api karena telah menunggu lama. Hingga kini petugas KAI masih mengevakuasi puing kereta api dari lokasi kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seleb TikTok Satria Mahathir ditahan Satreskrim Polresta Barelang karena melakukan pengeroyokan terhadap anak anggota DPRD Kepri. Pengeroyokan terjadi di sebuah kafe di Batam saat pergantian tahun hanya karena senggolan. Empat pemuda diamankan polisi usai dilaporkan atas kasus pengeroyokan. 1 dari 4 tersangka yakni Satria Mahathir, seleb TikTok yang saat ini sedang viral di media sosial. Keempatnya ditangkap setelah orang tua korban RA yang juga anggota DPRD Kepri membuat laporan ke Satreskrim Polresta Barelang. Pengeroyokan dilakukan para pelaku yakni Rehan, Divo, dan Dimas dipicu senggolan saat perayaan malam pergantian tahun di sebuah kafe di Batam. Di hadapan polisi, tersangka Satria Mahathir yang di dunia maya dikenal dengan nama Cogil mengaku tak mampu menahan emosi saat rekannya terlibat cekcok dengan korban. Akibat pengeroyokan, korban RA mengalami luka memar di bagian wajah dan tangan. Tersangka ya bersinggungan ya, bersenggolan badan di dalam kafe tersebut, lalu terjadi cekcok mulut antara yang bersangkutan, terjadinya pertikaian, lalu dilanjutkan di luar dan pada saat di luar kafe itulah korban dilakukan pengeroyokan oleh para pelaku. Saya akuin saya nggak stabil secara emosional pada saat itu. Jadi saya nggak punya kendali diri yang kuat aja. Para pelaku dijerat pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur dan pengeroyokan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor lawas era 90-an Ibra Azari kembali terjerat kasus narkoba. Adik kandung aktris Ayu Azari tersebut ditangkap polisi bersama aktris Nandia Natasha di sebuah apartemen kawasan Tangerang Selatan. Dan hasil pemeriksaan tes urin keduanya dinyatakan positif narkoba. Penangkapan terhadap aktor lawas Ibra Azari dilakukan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Adik kandung Ayu Azari ini diringkus di dalam kamar bersama aktris berinisial Nandia Natasha.
yang pernah berperan sebagai Ayu Sukoco dalam film Warkop DKI Godain Kita Dong. Saat ditangkap, polisi turut menemukan barang bukti 1 paket sabu berserta alat hisap. Keduanya kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan tes urin, Ibra dan Nandia dinyatakan positif menggunakan narkoba mengandung zat metamfetamin dan amfetamin. Benar kami mengamankan seorang public figure berinisial IA di sebuah apartemen di Tangerang Selatan. Kemudian setelah itu kami juga menangkap public figure juga berinisial NN, perempuan. Dan tadi barusan kami telah melaksanakan cek kesehatan dan cek urin bahwa hasil dari cek urin adalah positif metamfetamin dan amfetamin. Penangkapan ini merupakan yang ke-6 kalinya Ibra Azari terjerat hukum dalam kasus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Ibra Azari dan Nandia Natasha mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Barat guna menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video pernikahan pengantin di rumah sakit swasta di Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Diketahui pasangan kekasih tersebut menggelar ijab kabul di rumah sakit lantaran ayah sang mempelai wanita jatuh sakit. Umumnya prosesi pernikahan khususnya ijab kabul digelar di masjid, rumah atau gedung pernikahan. Namun tidak bagi pasangan Windy Siska Melani dan Mardika Ian Pratama. Mereka menggelar ijab kabul di Rumah Sakit Keluarga Sehat Hospital Pati lantaran ayah sang mempelai wanita jatuh sakit dan harus menjalani perawatan. Pasangan tersebut lantas meminta izin kepada pihak rumah sakit agar bisa melaksanakan ijab kabul di ruang rawat inap. Beruntungnya, pihak rumah sakit KSH Pati mengizinkan pelaksanaan ijab kabul di ruang rawat inap. Momen ijab kabul sempat membuat suasana haru di ruang rawat inap. Orang tua mempelai wanita tidak kuat menahan tangis menyaksikan anaknya menikah dengan sang pujaan hati. Kebetulan kemarin H-1 ada insiden bapaknya pendarahan lagi dan harus saya larikan ke rumah sakit gitu. Makanya ya untuk ijabnya kebetulan wali saya itu bapak saya sendiri dan dari bapak saya mau menyaksikan dan nggak boleh diganti wali sama yang lain, ya udah dari pihak pengantin memutuskan ijab di rumah sakit. Setelah melaksanakan ijab kabul di rumah sakit, pengantin baru tersebut rencananya akan melaksanakan resepsi pernikahan di tempat mempelai wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Life Assurance meluncurkan program Affiliator Bestie yang diperuntukkan bagi masyarakat khususnya kaum milenial dan Gen Z. Anak muda yang ikut tergabung dalam program ini nantinya dapat mendulang cuan lewat promosi asuransi MNC Life. Aksi joget bersama anak muda kaum milenial dan Gen Z di pelataran MNC Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat menandai diluncurkannya program Affiliator Bestie dari PT MNC Life Assurance. Mengusung tema 4 Sehat 5 Miliar, program ini menjadi angin segar bagi anak muda untuk menambah penghasilan. Nantinya anak muda yang menjadi Affiliator Bestie akan mendapatkan komisi 10% setiap penjualan produk asuransi yang dipasarkannya melalui media sosial pribadi. Ya, yang pasti bisa mendapatkan penghasilan tambahan kapanpun di mana saja gitu ya. Jadi cukup dengan membagikan share ya, link-link yang sudah kami sediakan bisa dibagikan ke WhatsApp, bisa dibagikan ke Instagram dan semua sosial media. Yang pasti selain cuan juga kita bisa meningkatkan literasi asuransi. Jadi 4 Sehat 5 Miliar ini adalah TK yang kita usung. Kenapa? Karena kita harapannya anak-anak milenial sekarang itu nggak cuma sehat, tapi juga punya kondisi finansial yang cukup untuk hidupnya mereka. Jadi dengan fitur Affiliate Bestie ini kita harapkan mereka juga punya tambahan penghasilan lah ya. Program Affiliator Bestie juga mengajak anak-anak muda untuk memahami literasi keuangan, terutama pentingnya asuransi sejak dini, sehingga mereka selalu terlindungi dari risiko yang tidak terduga. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.
Serunya bermain perosotan di Parit Abangan, Lombok Tengah, NTB. Para wisatawan dipacu adrenalin meluncur deras di Parit Abangan yang dibangun sejak tahun 1980-an. Ini dia tujuan kita hari ini. Ya kan, kita bakalan seluncuran di Parit Abangan. Bener-bener loh. Lo berani nggak? Ayo deh. Ayo, yuk kita di Dream Landing tanpa batas. Kuide, kita nikmatin main waterboom alami khas Lombok. Siap, Bern. Gua nempel nih di belakang lo. Nikers, Alben mau coba sendirian. Dia coba-coba ngejebak gua tadi. Gua pengen lihat dia kayak gimana ekspresinya. Lihat yuk. Lihat. Seru. Berdiri. Wow. Gimana, Bang? Helm lu. Kacau. Dia aja masih kacau juga. Ntar regain gua gimana? Training guys, keren banget, keren gua yang coba. Tetapi Travel Landing tanpa batas. Gila, asik. Mantap. Pokoknya lo kalau ke Lombok harus datangin ini tempat. Nama tempatnya Parit Abangan. Kita lanjut lagi, tetap di Dream Landing tanpa batas. Asli seru banget seluncuran bareng Trainingers. Tapi harus tetap hati-hati ya. Trainingers. Aduh. Kali ini gue ditantang, di-challenge sama Akamsi, anak kampung sini. Gue nge-grab botol minuman yang digantung di tengah-tengah parit, ya kan? Katanya ada hadiah, ya udah kita sikat, ya kan? Ntar ada hadiahnya. Iya. Ya. Let's do it, let's fly. Kita lihat ada yang bisa apa enggak? I got it! Gua juga dapet botol! Emang iya? Iya. Katanya nggak dapet tadi kata kameramen. Wah, lu pukulin lu! Dia dapet emang? Gua lepas tadi ya kan? Ya. Enggak, dia dapet nggak, Mas? Nggak ada. Bukan. Oke. Sering banget. Jadi gua berhasil dapat, tapi memang susah. Saya menang nih. Dapat apa? Hadiah dong dia. Apa? Kopi Lombok. Apaan? Yang kalah hukumannya bikin kopi. Jadi ada yang dapat botol, dia yang bikin kopi, saya minum kopi. Bola